Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh jajaran pengurusnya yang saya hormati, ibu-ibu yang alhamdulillah berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kita semua mantul masih diberi kesehatan lahir batin ya Bu ya, sehingga kita dapat mengisi sisa waktu hidup kita atau selama hayat masih di kandung badan ini bisa kita isi dengan hal-hal yang produktif ya, hal-hal yang positif yang demi kebaikan di dunia dan keselamatan di akhirat. Kita bisa tokoh agama atau ulama yang memang dituakan dan diyakini amanahnya dalam memberikan solusi, bisa juga melalui kita penyuluh agama Islam kantor Kementerian Agama Kabupaten Jemberan. Nanti kita panggil datang untuk ya kita ada sharing ngobrol dan sebagainya. Insya Allah semua hal dapat kita selesaikan. Terus yang berikutnya ibu-ibu, kata Nabi, indama buitu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus ke dunia di antaranya ialah untuk menyempurnakan akhlak. Ya ibu ya, akhlak apa saja ibu? Akhlak terus semacam perangai ya, tingkah laku, sopan santun dan lain sebagainya. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu akhlak terhadap suami gimana ya dalam rumah tangga ya? Ibu-ibu yang saya hormati, di zaman sekarang bagaimana kita harus bisa pandai-pandai selaku ibu rumah tangga ya Bu ya. Ibu rumah tangga dalam struktur rumah tangga itu suami sebagai kepala keluarga. Sekarang banyak terjadi hal-hal yang memang karena pengaruh lingkungan ibu-ibu. Karena pengaruh lingkungan begitu kuatnya, begitu dahsyatnya. Katakanlah suami kita keluar rumah ya untuk mencari rezeki, karena kewajiban suami untuk mencari rezeki dalam rangka menghidupi anak-anaknya dan istrinya ya Bu ya. Kalau istrinya ya istrinya lah ya. Ya. Untuk menghidupi istrinya, kewajiban suami Bu. Tetapi kalau umpamanya dalam suatu rumah tangga suami sudah bekerja dengan maksimal ya, sekuat tenaga, kalau masih rasanya kebutuhan rumah tangga itu masih banyak kurang ya Bu ya, dan lain sebagainya, atas izin suami, ibu boleh untuk membantu suami dalam mencari nafkah, asal ada izin suami Bu. Ya Bu ya, boleh itu ya. Asal pandai-pandai menjaga diri ya. Ada kadang-kadang dikasih istrinya izin untuk bekerja keluar rumah ya, membantu mencari nafkah. Kalau setelah datang istrinya pulang dari kerja, cemburunya luar biasa. Ya, kok namanya kerja keluar mencari rumah, masa mungkin tidak terasa ya, refleks saja mengkosodan ada orang yang bukan muridnya ya. Itu resikonya kalau kita mengasih izin istri
keluar mencari nafkah keluar rumah. Memang idealnya ibu-ibu, idealnya ya menurut sebagian ulama sebaiknya kalau memang memungkinkan, kalau memang bisa ini yang keluar rumah untuk mencari rezeki dalam rangka menghidupi anak-anak dan istrinya, itu memang suami. Ibu tugasnya mengurus rumah tangga, mengatur rumah tangga, mengatur keuangan, mengatur pengeluaran dan lain sebagainya. Terus mengurus anak-anak, ya. Apalagi mengurus dan melayani suami. Mengurus apa melayani? Kalau suami. Keduanya ya ibu ya. Ibu-ibu. Kalau suami datang dari kerja umpamanya, gimana ya? Harus disapa, baru datang disapa, dijawab salamnya, dilayani dengan baik, ajak makan, ya, di kita sikap kita, ya, wajah kita, ya, berseri-seri, bersih, ya. Apa lagi namanya? Bening, glowing lah, diatur sedemikian rupa supaya suami baru datang dari kerja dalam keadaan capek, bisa hilang capeknya bu. Apalagi suaminya umpamanya keluar rumah datang dalam mencari kerja di zaman sekarang bu ya, di luar rumah banyak ya pemandangan yang gimana ya, yang memang sudah zamannya begitu, tapi saya di air kuning sudah ada. Coba keluar dari air kuning, pemandangannya begitu dahsyat, mempesona. Sehingga kadang-kadang ya memang mungkin bapak-bapak kita itu bisa saja menjaga diri, menjaga iman, menjaga mata dan lain sebagainya. Tapi kalau dia melintas terlalu sering di depan mata, ya namanya juga manusia. Nah, oke lah kalau terjadi seperti itu sampai di rumah karena istrinya yang soleh dan solehah ya melayani kita dan lain sebagainya, melupakan ya pemandangan yang seperti tadi. Tunggu ya, maunya habis makan atau mau berangkat lagi kerja ya dikasih kopi umpamanya nggak ngopi, sedikit dikasih teh. Umpamanya dengan teh suaminya lagi enak udah umpamanya apa lagi? Susu. Bisa dikasih susu. Ibu yang bilang ya, bukan saya ya. Bisa dikasih susu buat menyehatkan dalam rangka kerja. Ibu ya. Jangan baru nak undangan tuh baru kalau undangan ada shoppingnya nawak yang makikian rapi dan lain sebagainya. Malah menurut saya dan sebagian ulama ya buku ya, kalau dalam rangka undangan mungkin shopping, mau belanja ke mana ya, ke negara, ke mall umpamanya, ya biasa saja. Sebab nanti kalau kita dandanannya terlalu berlebih dan lain sebagainya, nanti juga ya biar kita tidak memancing lawan jenis kita. Nah, kalau sudah di rumah ya seperti kayak tadi dulu, baru kita berdandan semaksimal mungkin diniatkan untuk melayani suami. Ya Bu ya, setuju kan? Iya. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa kalau kita berdandan rapi-rapi, ya, sudah bening dan lain sebagainya, tapi niatnya bukan untuk menyenangkan suami, itu gimana Bu ya? Ya tidak patut lah ya Bu ya. Kalau ada niat seperti itu selama ini dirubah semata-mata untuk melayani suami agar rumah tangganya langgeng. Ya ibu ya. Ibu-ibu yang saya hormati, itu kaitannya dengan KDRT ya, kan artinya untuk mengantisipasi
suami itu jadi berindengan, apa berindengan? Ya dikit-dikit marah dan lain-lain, itu dah sering senyum dan pakaiannya rapi, dandanannya rapi, bila perlu ya dipolisi dengan minyak wangi. Bagian dari sunatullah juga ya. Ya Bu ya, karena an-najah batu minali iman. Karena sebagian tuh ya, sebagian kebersihan itu ialah sebagian dari iman. Ya Bu ya, itu memang perintah agama itu. Selanjutnya ibu-ibu, keramat ya dan ridho Allah itu tidak jauh-jauh menurut hemat saya Bu. Keramat dan ridho Allah itu berada di lingkungan terdekat kita. Siapa dia? Siapa itu? Ialah orang tua kita. Kalau orang tua kita masih hidup, muliakan beliau. Terutama ibu kita. Awas bocor. Apa kalau muliakan tuh ya? Pokoknya berikan hal-hal yang terbaik demi orang tua kita. Kalau umpamanya orang tua kita sudah meninggal dunia, doakan terus setiap saat. Paling tidak setiap kita sholat, doakan terus. Ya. Terus kalau kita ada rezeki, ya, sedekah, ya, kepada anak yatim, orang tua jompo, kaum duafa dan lain sebagainya. Ya. Sebab di lingkungan kita ternyata masih banyak ibu-ibu anak yang putus sekolah dan bisa melanjutkan sekolah karena tidak mampu, ya, yatim piatu yang perlu kita kasihani seperti ya tersirat perintah dalam surat Al-Ma'un, ya Bu ya. Nah, setelah kita sedekahkan rezeki kita tuh, niatkan pahalanya untuk almarhum dan almarhumah kedua orang tua kita. Itu sejatinya keramat yang sejatinya Bu, orang tua kita sendiri ya kalau bisa sih ada rezeki ya bisa umroh, berdoa di sana sah-sah saja. Tapi menurut saya dan sebagian ulama ya Allah maha tahu. Tapi yang paling penting ya karena memang ridho Allah karena berasal dari ridho orang tua kita, terutama ibu. Kalau dengan orang tua kita masih ya menganggap biasa-biasa saja, tidak pernah mendoakan kalau orang tua kita sudah meninggal, terus masih hidup kita orang tua kita, sehingga ya apa bahasanya ya, tidak ada memuliakan apa-apa, tidak ada keistimewaan apa. Orang tua kita sakit, kita tuh biasa-biasa saja, ya. Orang tua apa namanya? Kita rumahnya wah, terus orang tua kita sederhana saja, paling tidak sama dengan kita, paling tidak sama ya perlakuan kita terhadap diri kita, terhadap suami kita, kepada orang tua kita. Ya ibu ya, itulah sejatinya bahwa keramat itu tidak jauh-jauh. Doa apa namanya, kalau sudah kita memuliakan orang tua, sering mendoakan, ya bersedekah, pahalanya diniatkan untuk almarhum dan almarhum tua kita, insya Allah itu apa namanya kebahagiaan dunia, ya dan kebahagiaan akhirat dapat kita raih. Amin ya robbal alamin. Ibu, tentunya saya manusia biasa, ada hal yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya Ibu ya.